Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, di pagi hari ini kami ada renungan firman Tuhan bagi kita semua. Nah, hari ini kita mau bicara tentang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu firman Tuhan di Matius pasal 12 ayat 36 sampai ayat 37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Tanpa kita sadari ataupun tidak kita sadari bahwa hidup kita ini sangat tergantung sekali dengan perkataan kita. Mulai dari kita membuka mata, kita pagi hari ini sampai saat menjelang tidur. Bahkan tanpa disadari juga ada beberapa orang yang berbicara pada waktu yang sedang tidur. Oleh sebab itu, setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada saat penghakiman. Oleh sebab itu setiap perkataan yang sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Dan sering sekali hasil dari perkataan itu akan mempengaruhi hidup seseorang. Contohnya, yang pertama, kata yang keras dan kasar dapat membuat orang menjadi marah atau benci kepada kita. Atau satu kata yang kita lontarkan tanpa kontrol diri kita dapat membuat kekacauan di dalam kehidupan kita. Dan setiap perkataan kita yang tidak sopan, yang tidak ramah, dapat membuat cinta kita menjadi tawar. Akan tetapi, satu kata maaf bisa melahirkan cinta yang mendalam bagi orang yang mendengarkannya. Satu kata lembut dan tulus dapat membuat kedamaian bagi orang lain. Satu kata pujian dapat memberi semangat bagi yang mendengarnya. Satu kata itu bisa menjadi sumpah dan bisa menjadi berkat. Oleh sebab itu Yakobus berkata bahwa lebih banyak kita mendengar daripada kita berbicara. Lebih lambat kita berkata-kata dan lebih cepat kita mendengar. Seperti ayat di atas katakan bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan hal ini sering sekali kita tidak menyadarinya, sehingga kita lebih sering mengatakan kutuk dibandingkan berkat. Atau kadang-kadang kita bercanda dengan teman, kita anak Tuhan tapi kita kadang-kadang bercanda dengan kata-kata yang tidak sopan, kotor, iseng, dan hal lainnya. Kita bercanda sampai keterlaluan membuat orang lain sakit hati. Kadang-kadang kata-kata kita ini harus kita ucapkan. Sebelum itu kita harus mikir. Saya ulang lagi, pikir dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengajarkan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Oleh karena itu, untuk menyambut hari yang baru, renungan pagi ini, usahakanlah selalu ada satu kata berkat buat setiap orang yang Anda berjumpa. Di hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang penuh kesulitan, masalah, persoalan, goncangan, ekonomi, maupun wabah COVID-19 ini, membuat orang trauma, membuat orang stres, marah, bingung, gundah gulana. Sehingga kita lihat mereka perlu penghiburan, kata-kata yang baik. Dan saat
kita mengalami suatu masalah atau tekanan, jangan katakan apa-apa atau lebih baik berdiam diri. Karena saat kita berdiam diri, maka kita akan jauh lebih tenang dan akan memudahkan kita untuk berdoa. Ingatlah, kasar, marah, bersuara keras tanpa kontrol, bersikap tidak sopan, suka bercanda keterlaluan, malah akan membuat orang lain sakit hati. Dan mulai hari ini katakan tidak. Tetapi kita mulai katakan, mulai dengan berkata maaf, mulai berkata dengan lembut, mulai berkata dengan baik, mulai berkata dengan indah, akan selalu membuat orang lain nyaman, membuat orang lain tentram. Dan mulai hari ini katakan ya atau yes. Mengubah sesuatu yang sudah menjadi karakter memang tidak mudah. Tetapi memulai sesuatu yang baik pastinya bisa kita lakukan. Dan saat memulainya, Tuhan akan memampukan kita. Ayat Mas hari ini saya berikan kepada saudara dari tempat ini, yaitu diambil Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oleh sebab itu, perkataan kita diawali dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, maka kita akan ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, maka perkataan kita akan negatif. Pikiran kita positif, maka perkataan kita akan keluar dengan kata positif. Oleh sebab itu, mulai hari ini, kata-katakan kata yang positif dan pikirkanlah yang baik, yang manis, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pagi hari ini renungan sampai di sini, dan besok kita akan bersama-sama lagi dengar renungan pagi. Setiap hari kita sebelum beraktivitas, sebelum melakukan apapun juga, kita mulai dari doa, kita mulai dari firman Tuhan. Dan setelah kita merenungkan firman Tuhan, maka hati kita penuh dengan sukacita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan semua jemaat, semua pelayan, semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan renungan pagi ini, Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan, semangat yang baru, dan Engkau sediakan selalu berkat yang baru bagi kami. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.